warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar anak-anak semua? Jumpa lagi dengan saya, Ibu Lucy. Nah, kali ini kita akan belajar tentang himpunan. Mungkin ini materi yang pertama bagi kamu di kelas 7 SMP. Apa itu artinya himpunan? Kemudian, apa saja contoh himpunan itu? Yang mana termasuk himpunan? Yang mana bukan himpunan? Dan sebagainya. Oke, ya karena itu siapkan catatan, catat semua materi di dalam video pembelajaran berikut. Oke, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak sekalian, kita akan masuk ke dalam materi yaitu himpunan. Ya. Di sini hampir semua materi himpunan dibahas, ya, hanya sedikit lagi yang belum. Jadi catat materi-materi yang akan Ibu berikan pada kesempatan kali ini ya. Dan dipelajari untuk menghadapi penilaian akhir semester atau PAS. Oke, kita mulai saja ya. Materi yang akan kita bahas antara lain adalah konsep himpunan, kemudian penulisan himpunan, menyatakan himpunan, himpunan kosong, himpunan bagian, himpunan semesta, diagram Venn, operasi himpunan, penerapan himpunan. Untuk banyaknya himpunan bagian yang mungkin itu kita skip dulu atau kita lewatkan dulu ya karena cukup banyak materi kita. Yang pertama adalah konsep himpunan. Himpunan itu adalah kumpulan ya, benda atau objek yang terdefinisi dengan jelas. Contoh, kumpulan siswa yang lahir pada bulan Agustus. Oh, jelas orang-orangnya ya, Agus atau Agustino, biasa mungkin ya, dan yang lain. Atau kumpulan siswa laki-laki, jelas. Kemudian yang bukan himpunan itu bagaimana? Yang tidak jelas definisinya, seperti kumpulan orang-orang kaya. Itu kita nggak tahu standar kayanya seperti apa. Kemudian kumpulan siswa yang pandai. Pandai itu dari segi apa? Tidak jelas. Apakah dari segi akademik, apakah dari segi non-akademik. Tinggi juga, standarnya tidak ada yang jelas ya. Jadi intinya rata-rata sifat merupakan kata sifat ya. Besar, kaya, pandai, tinggi. Makanan lezat juga kita tidak tahu definisinya dengan jelas ya. Karena lezat itu setiap orang beda-beda. Ada yang suka bakso katanya lezat, ada yang tidak suka bakso. Jadi tidak jelas definisinya. Itulah yang bukan merupakan contoh dari himpunan. Lanjut ya, yaitu penulisan himpunan. Yang pertama kita menggunakan huruf kapital. Ya, huruf besar dihubungkan dengan tanda sama dengan. Lalu anggota-anggotanya ditulis dalam kurung kurawal. Seperti itu. Dan setiap anggota dipisahkan dengan tanda koma. Contoh, himpunan A. Buka kurung kurawal ada Rudi, Tony, anggota, Ahmad, Budi, Tiku, Tania, tutup kurung kurawal kembali. Atau himpunan B sama dengan buka kurung kurawal 5, 8, 9, 10, 14. Tutup kurung kurawal. Kemudian menyatakan himpunan itu ada 3 cara ya. Yang pertama menyebutkan anggotanya atau enumerasi. Sebagai contoh, misalnya ini ya, A sama dengan 1, 2, 3. Kita sebutkan anggotanya ya. B anggotanya 1, 3, 5, 7. Kemudian cara kedua menuliskan sifat-sifat anggotanya dengan kata-katanya. Contoh yang A tadi,
bilangan asli kurang dari 4. Nah, itu anggotanya siapa saja ya? 1, 2, 3. Kalau B bilangan ganjil yang kurang dari 8. Anggotanya siapa saja ya? 1, 3, 5, 7. Ya, itu sama saja maksud yang nomor 1 dengan nomor 2 contohnya itu sama. Hanya saja menyatakannya yang berbeda. Yang pertama disebutkan anggotanya, yang kedua hanya sifat-sifatnya dengan kata-kata saja. Seperti itu. Ya. Kemudian yang ketiga menuliskan dengan notasi. Nah, ini biasanya jarang dipakai tapi kalian harus tahu. Yang A itu kalau dinotasikan X ya, di mana X kurang dari 4, X adalah bilangan asli. Siapa saja anggotanya? Ya 1, 2, 3. Ya. Karena X itu kurang dari 4 dan merupakan bilangan asli. Kemudian selanjutnya untuk yang B, notasinya X ya, di mana X kurang dari 8, X adalah bilangan ganjil. Anggotanya siapa saja? Ya 1, 3, 5, dan 7. Seperti itu ya. Jadi untuk menuliskan notasi ini mungkin lebih sulit ya, tetapi nantinya kalian akan belajar di tingkat yang lebih tinggi lagi untuk menulis notasi. Selanjutnya materi tentang himpunan kosong. Apa itu? Himpunan kosong adalah himpunan yang tidak mempunyai anggota. Ya, lambangnya kurung kurawal dikosongkan atau seperti O di garis. Ya, seperti itu. Terus contohnya bagaimana? Misal A adalah himpunan siswa kelas 7, boleh tambahin 7A apa ya, yang usianya di bawah 7 tahun. Ada enggak? Tidak ada. Ya, mana ada yang menerima 7 tahun sudah siswa kelas SMP. Berarti himpunannya kosong karena anggotanya tidak ada. Nah, itu yang disebut dengan himpunan kosong. Atau cara mendaftarkannya A sama dengan kurung kurawal kosong atau A sama dengan 0 garis ya. B adalah bilangan prima antara 24 dan 28. Antara 24 dan 28 itu ada 25, 26, 27. Semuanya bukan merupakan bilangan prima. Artinya himpunan B ini adalah himpunan kosong. Ya. Jadi ditulis B seperti itu. Bisa kalian lihat dan catat. Nah, itu tadi himpunan kosong. Selanjutnya adalah himpunan bagian. Himpunan bagian itu kita misalkan langsung contoh ya. Himpunan A 1 sampai 8, himpunan B 2, 4, 5, 6, 8, dan C 4,6,8. Kita cek ketiga himpunan ini. Kalau B itu merupakan bagian dari A bukan? Kita cek semua anggota B itu ada di dalam anggota A. Artinya B itu adalah bagian dari A. Kita lihat di sana lambang bagian seperti huruf C panjang ya. Jadi B bagian A. Kita cek C dan B. Apakah C itu merupakan bagian dari B? Ya, bagian ya. Karena semua anggota C itu ada di dalam anggota B. Sehingga C bagian B. A dan B bagaimana? Kita cek. Ada beberapa anggota A itu ya yang tidak ada di dalam B. Apa saja? 1 ya. 3. Artinya apa? A itu bukan bagian B. Atau bagian itu dicoret lambangnya seperti itu. Jadi membacanya tuh himpunan B adalah bagian dari himpunan A, C bagian dari B. Kemudian anggota himpunan. Ada A, anggotanya 1 sampai 8.
Jadi 1 itu adalah anggota dari himpunan A. Cara penulisannya seperti huruf E. Begitu. Jadi 1 anggota A. Kemudian 7. 7 itu anggota A juga, ya. Kalau 9, adakah angka 9 di anggota-anggota A? Ternyata tidak ada. Berarti 9 bukan anggota A. Begitu ya cara penulisannya kalau bukan anggota dari suatu himpunan. Oke. 2 anggota A. 10 bukan. Lanjut, yaitu himpunan semesta. Adalah himpunan yang memuat semua anggota yang dibicarakan. Kita lambangkan dengan S. Ya. Sebagai contoh. Ini ada himpunan A 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kira-kira yang merupakan himpunan semesta A ini apa aja ya? Oh, kita bisa ambil misalnya semestanya 1 sampai 10. Ya. Ya karena di dalam semesta 1 sampai 10 ada 1 sampai 8 ya, ada anggota A. Atau bisa juga S-nya itu atau semestanya adalah bilangan asli. Bilangan asli mulai dari 1 sampai dan tak terhingga. Kemudian bilangan bulat, ya bisa juga jadikan semestanya. Ya. Bilangan bulat, karena ada bilangan bulat positif, negatif, dan 0. Lanjut kita ke diagram Venn. Kita cara menyajikan diagram Venn ya. Diagram Venn ini ya ditemukan seseorang yang bernama Venn, sehingga ia dinamakan diagram Venn. Diagram Venn kita langsung ke contoh, misalnya ada anggota S ya semesta 1 sampai 9. A anggotanya 1 sampai 4, B 3 sampai 7. Bagaimana kita menggambarkannya dalam diagram Venn? Ya, ketiga himpunan ini. Yang pertama kita buat persegi panjang, kemudian di sudutnya kita tulis S. Di sini ada 2 himpunan A dan B. Kita cek anggotanya ada yang sama, yaitu 3 dan 4. Artinya cara kita menggambarkannya dengan cara beririsan. Ya, beririsan seperti ini. Ini menandakan bahwa mereka memiliki anggota yang sama. Ada anggota yang sama. Siapa? 3 dan 4 kita tuliskan di tengah. Nah, jadi yang A ini yang belum tertulis 1 dan 2. Ya, 3 dan 4-nya sudah. Sedangkan yang B yang belum tertulis adalah 5, 6, dan 7. 3, 4-nya sudah. Nah, sedangkan ada anggota yang tidak ada di dalam A dan B itu adalah 8 dan 9. Kita letakkan di luar kedua lingkaran tersebut. Seperti itu ya. Oke, next. Ya, kita kasih contoh yang lain nomor 2. Ini ada juga himpunan semestanya 1 sampai 9, kemudian P-nya 1 sampai 6 ya. Q-nya 4, 5, 6. Sama seperti tadi, di sini ada anggota yang sama. Bahkan merupakan bagian dari anggota yang lain. Maka lingkaran yang kecil itu berada dalam lingkaran yang besar. Nah, seperti itu. Kita tuliskan anggota-anggotanya. Q tadi 4, 5, 6. Nah, sedangkan anggota P yang belum tertulis 1, 2, dan 3. Dan yang belum ada di P dan Q kita tulis di luar. Di luar lingkaran. Oke. Itu next kita soal berikutnya. Ini ada semesta lagi 1 sampai 9. Himpunan K-nya 1 sampai 5. L-nya 6 sampai 9. Nah, ini tidak ada yang sama. Berarti saling lepas lingkarannya ya. K dan L tadi. K tadi kita tuliskan anggotanya.
L kita tulis anggotanya. Nah, yang tidak ada kita tulis di luar. Semuanya sudah ada di K dan L ya. Nah, begitu tadi tentang menyatakan diagram Venn. Ya, bagaimana kalau dia irisan, bagaimana dia merupakan bagian dari yang lain, dan yang ketiga bagaimana keduanya saling lepas, tidak ada anggota yang sama, seperti itu ya. Silakan dicatat dan kalian bisa mencoba yang lain. Kemudian untuk operasi himpunan. Operasi himpunan ini ada beberapa, diantaranya adalah irisan, ya. Yang kedua gabungan, yang ketiga selisih, dan yang keempat komplement. Mohon maaf ya, banyak berisik. Di contoh ini misalnya ada diagram Venn, ya, anggota A, anggota B. Irisan itu adalah anggota yang sama, ya, anggota yang sama. Oke,